الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Di tengah masyarakat yang kehilangan nilai tentang moral dan absurd dalam keyakinan, Muhammad SAW merasakan dorongan untuk menyendiri jauh dari kerumunan. Ia merasakan kesenangan yang ia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya. Kesendirian yang menyenangkan seringkali bermula dari kegelisahan dan ketidaknyamanan yang menumpuk terhadap realitas yang ada. Muhammad SAW merasakannya dalam gelisah yang makin pekat. Begitupun kita butuh menyendiri. Kita perlu mengeluarkan diri dari debat yang semakin penat. Bisiknya kata seringkali melunturkan marka dan nilai. Semua bercampur aduk. Memaksakan diri untuk turun gelanggang perdebatan dengan persiapan ala kadarnya. Dan hanya memperturutkan nafsu untuk sekadar melawan. Acap kali hanya membuat nilai kita ikut terdegradasi. Tak beda dengan mereka yang kita kritik. Kita justru menjadi serupa dengan yang mereka semula kita anggap jahil. Kita perlu mengambil jarak sejenak untuk mengatur napas, memurnikan lagi pikiran, dan mencari jalan kemana cahaya itu dititipkan. Di tengah penyendiriannya itu, yang datang pertama kali dari Allah kepada Muhammad adalah perintahnya untuk membaca. Iqra, bacalah. Perintah yang tak bising, namun menggetarkan. Muhammad SAW tak lantas segera mengikuti perintah untuk membaca. Ia bingung pada situasi yang baginya begitu aneh, yang hanya sanggup diucapkannya. Ma ana biqori, aku tak mampu membaca. 3 kali perintah itu datang, dan 3 kali pula jawaban yang sama itu berulang. Barulah perintah membaca yang keempat kali menyublimkan pesan yang amat jelas lewat perantara Jibril. Tidak berhenti pada membaca, tidak berujung pada bacaan. Substansi membaca justru terletak pada permulaan yang harus selalu disandarkan kepada Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra itu menyiratkan pesan penting bahwa pertama-tama Allah harus disertakan dalam setiap pembacaan, baik teks maupun konteks. Tak boleh ada yang merampok tempat Allah. Nafsu harus disingkirkan dan niatan harus dimurnikan. Hari ini ruang baca yang kita hadapi sedemikian luasnya. Buku, teori, status media sosial, rentetan tweet, jajaran berita, tumpukan makalah, juga keadaan-keadaan kontekstual yang harus disikapi. Sekali waktu kita membacanya dengan sumringah, bahkan
terasa gagah ketika membagi-bagikannya di laman media sosial. Di lain waktu kita membacanya dengan kerisauan karena merasa tidak sesuai dengan kehendak kita sendiri, lalu berusaha membantahnya mentah-mentah. Kita tidak menyadari bahwa kita seringkali lupa membawa serta Allah dalam setiap pembacaan kita. Membawa serta Allah dalam pembacaan bukan sekedar dengan mengucapkan Bismillah, tapi sungguh-sungguh mengajak Allah meriung di samping kita, menanyakan keridoannya di setiap huruf yang kita eja, dan memintanya kerelaannya untuk setiap pemahaman yang kita upayakan. Kita justru merasa telah mengetahui segalanya, sehingga merasa berkecukupan intelektual untuk dapat mencuplik ini dan itu, menukil ini dan anu, menyebarkan ke sini dan ke sana, tanpa berkeinginan merendahkan hati sejenak untuk berkata, Ma ana biqori. Rob, aku tak mampu membacanya, maka bantu aku memahaminya. Rob, aku tak sanggup membacanya, maka aku memanggilmu untuk bersamaku memahaminya. Iqra yang kedua memberi petuah yang krusial bahwa dari setiap pembacaan, pemahaman, penemuan, dan kejayaan intelektual kita, yang paling mulia tetaplah Allah. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmulah yang paling mulia. Tiada yang melebihi kemuliaan, ketinggian, keluasan pengetahuan Tuhan, karena Dialah yang mengajarkan kita, bukan kita yang memungutnya sendiri dan berhak merasa sombong diri. Kita tidak mengerti apapun sampai Allah memberikan ilham lewat jalannya. Kita tak berpengetahuan sedikit pun hingga Allah menggelontorkan hasanah ilmunya yang mahal luas ke pundi-pundi kognisi kita. Jika Dia memberi, tak ada yang mampu menahannya. Jika Dia menghambat, tak ada yang berkuasa menyalurkannya. Jika Dia telah memutuskan, tak ada satupun yang berkekuatan menolak dan menghapuskannya. Kita semestinya bertanya-tanya kepada diri sendiri, sudah berapa baik Iqra yang kita tempuh? Kita perlu mawas diri bahwa manusia seperti difirmankannya benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya telah cukup, merasa tak perlu pendampingan Allah, merasa tak ada imbas apapun dari segala sikap dan tuturnya di dunia. Iqra yang tepat seharusnya melahirkan cahaya pembeda, burqon. Kita memahami mana bacaan, tuturan, pendapat, kebijakan, dan strategi dari skala personal yang paling kecil sampai skala negara dan dunia yang paling besar. Iqra kita semestinya mampu mengidentifikasi mana yang justru yanha abadan idza shalah, menghalangi orang jika ia sholat, mampu mengenali mana yang kana alal huda, yang berada di atas petunjuk, mampu mengetahui mana yang amaro bitaqwa, menyuruh kepada takwa. Wallahu alam bissawab.